Suami saya dan saya membeli sebuah rumah kecil di desa, dan setiap akhir pekan kami pergi ke sana dengan bus. Tapi hari itu, jauh sebelum halte tujuan kami, seorang nenek tiba-tiba membungkuk ke arah saya dan berbisik, "Turun sekarang juga. Kalau kamu tetap di sini, kamu akan celaka." Saya tidak membantah dan langsung melompat turun dari bus. Ketika saya menoleh ke belakang, saya membeku di tempat karena ngeri. Selamat datang di channel Takdir Kehidupan. Sebelum kita mulai, tulis di komentar dari mana kalian menonton. Kami sangat ingin tahu. Selamat menikmati kisah yang menarik ini. Ratna berdiri di depan jendela dapur, menatap langit Oktober yang kelabu, sambil mengaduk teh yang sudah mulai dingin. Di balik dinding, terdengar suara Hendra sedang mengemas tas, membuka tutup pintu lemari, bergumam sendiri. Dulu, suara-suara itu terasa biasa, seperti suasana rumah yang nyaman. Tapi sekarang, entah mengapa, suara itu menimbulkan kegelisahan aneh, seolah-olah ada orang asing yang tinggal di apartemen kecil mereka. 3 bulan lalu, mereka membeli sebuah rumah di desa. Rumah kayu kecil sekitar 40 km dari Jakarta, dengan sebidang tanah, pohon-pohon mangga tua, dan pagar yang sudah miring. Tidak ada yang istimewa, tapi bagi Ratna, tempat itu berarti jauh lebih dari sekadar properti di pinggiran kota. Uang untuk pembelian itu berasal dari penjualan rumah ibunya, rumah kecil di pinggiran Bekasi, tempat masa kecilnya berlalu, tempat yang selalu tercium aroma serabi hangat dan bunga melati dari taman depan. Ibu meninggal 2 tahun lalu, dengan tenang dalam tidurnya, dan Ratna lama tidak bisa memaksa dirinya untuk menjual rumah itu. Setiap kali dia datang untuk memeriksa apakah semuanya baik-baik saja, hatinya terasa sesak oleh kerinduan. Di sini, di dekat jendela ini, ibu suka duduk sambil merajut, memperhatikan orang-orang yang lewat. Di kursi kayu ini Ratna mengerjakan PR sementara ibu memasak makan malam. Wallpaper lusuh bermotif bunga kecil-kecil ini mereka pasang bersama, tertawa dan berlumuran lem. Rasanya seperti menjual wallpaper tua dan lantai kayu yang berderit itu berarti menjual kenangan terakhir tentang orang yang dicintainya. Tapi Hendra terus mendesak. Dia bilang uang tidak boleh dibiarkan menganggur. Rumah itu tetap kosong, dan biaya listrik serta air menggerogoti anggaran mereka. Setiap malam dia membuka percakapan yang sama, dan Ratna melihat betapa dia kesal dengan kekeras kepalaannya. "Pahamilah, itu hanya tembok," katanya, dan dalam suaranya terdengar ketidaksabaran yang sulit disembunyikan. "Ibumu pasti ingin kamu bahagia, punya rumah di desa, udara segar, kebun, bukan rumah tua di pinggiran itu." Akhirnya Ratna menyerah. Dia menandatangani dokumen, menerima uang, dan rumah itu berpindah ke keluarga muda dengan anak kecil. Dia bahkan senang bahwa di sana akan terdengar lagi tawa anak-anak, bahwa tembok-tembok itu akan melihat kebahagiaan lagi. Tapi tetap saja dia menangis malam itu, membenamkan wajah ke bantal agar suaminya tidak mendengar. Rumah di desa itu mereka pilih bersama. Mereka mengunjungi belasan pilihan, melihat tanah luas dengan rumah bagus, dan juga bidang-bidang tanah kecil dengan gubuk sebagai bangunan. Ratna langsung jatuh hati pada rumah kecil ini, kecil tapi kokoh, dengan ukiran kayu di kusen jendela dan pohon mangga tua di depan teras. Pohon mangga itu sama seperti yang ada di halaman ibu, dan itu menentukan segalanya. Ketika tiba saatnya mengurus dokumen, Ratna berkata dengan tegas bahwa dia akan mendaftarkan rumah itu atas namanya. Ini adalah uang ibu, kenangan ibu, dan setidaknya dengan cara ini dia bisa menjaga ikatan itu. Notaris, seorang wanita tua berkacamata tebal, menatap mereka dari balik map berisi dokumen dan bertanya apakah dia memahami dengan benar. "Ya, atas nama saya," Ratna mengonfirmasi, berusaha tidak menatap suaminya. Hendra diam saat itu. Hanya rahangnya yang mengeras, dan Ratna untuk pertama kalinya melihat sesuatu seperti kemarahan di matanya. Kemarahan yang nyata dan dingin, yang segera dia sembunyikan di balik senyum yang dipaksakan. Sepanjang perjalanan pulang dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Ratna mencoba menjelaskan keputusannya, dia hanya mengibaskan tangan. "Lakukan sesukamu. Itu kan uangmu." Sejak hari itu, sesuatu berubah.
Suaminya menjadi mudah tersinggung, mencari-cari kesalahan pada hal-hal kecil, sup terlalu asin, baju tidak disetrika dengan benar, apartemen berantakan. Dulu dia tidak pernah memperhatikan hal-hal seperti itu, tapi sekarang dia menyambar setiap detail kecil, seolah mencari alasan untuk bertengkar. Dan ketika Ratna menyebut rumah di desa, wajahnya membeku. Dia akan diam, berpaling, menemukan urusan mendesak di ruangan lain. Suatu hari dia menawarkan untuk menanam semak jambu di pekarangan, seperti yang ibu punya, dan Hendra tiba-tiba meledak. Cukup sudah soal ibumu. Dia sudah tidak ada. Pahami akhirnya. Tidak ada dan tidak akan ada. Tapi kamu terus berpegang pada masa lalu, seolah-olah itu akan mengubah sesuatu. Ratna terdiam, merasakan tenggorokannya tercekat. Dia mengerti bahwa suaminya mengatakan hal-hal yang kejam dan tidak adil, tapi dia tidak menemukan kekuatan untuk membantah. Dia hanya pergi ke dapur dan berdiri lama di sana, menatap keluar jendela, sampai air matanya mengering sendiri. Suatu hari, secara tidak sengaja dia mendengar Hendra berbicara di telepon dengan salah satu temannya. Itu pagi Minggu. Ratna bangun lebih awal dari biasanya dan pergi ke dapur untuk menyalakan ketel. Pintu kamar sedikit terbuka, dan suara Hendra terdengar jelas, meski dia jelas berusaha berbicara pelan. Bayangkan, semuanya didaftarkan atas namanya. Atas namanya. Dan aku, berarti, bukan siapa-siapa. 20 tahun hidup bersama, tapi dia tidak percaya padaku. Seolah-olah aku ini orang asing, bukan suami yang sah. Jeda. Rupanya lawan bicaranya menjawab sesuatu. Apa bedanya uang siapa? Kita keluarga atau bukan? Seharusnya semua milik bersama. Tapi dia? Sudahlah. Nanti kita bicara lagi. Sepertinya dia sudah bangun. Ratna mundur dari pintu dengan langkah perlahan, merasakan pipinya terbakar oleh malu dan sakit hati. Dia tidak bermaksud menyakitinya. Sungguh, tidak bermaksud. Ini hanya satu-satunya yang tersisa dari ibu. Apakah dia tidak mengerti? Apakah dia tidak bisa memaafkan kelemahan kecil ini? Setiap Sabtu mereka pergi ke rumah desa dengan bus umum. Mereka tidak punya mobil sendiri. Hendra menjual Toyota Kijang tua mereka musim semi lalu. Dia bilang biaya perbaikannya lebih mahal dari harga mobilnya. Ratna sedih saat itu. Dia menyukai perjalanan langka mereka keluar kota, ketika bisa duduk berdampingan, menatap jalan, dan diam dengan pikiran masing-masing. Tapi dia tidak membantah. Suaminya lebih paham soal hal-hal seperti itu. Bus berangkat dari terminal pusat pukul 8 pagi, berguncang di jalan pedesaan yang rusak selama sekitar 1 jam, dan menjelang pukul 9 mereka sudah membuka pagar kayu yang berderit. Jalan itu melewati beberapa desa, melewati sawah dan kebun-kebun, lalu mulai turunan panjang dari bukit, curam, berkelok-kelok, dengan tikungan tajam. Para sopir selalu memelankan laju di bagian ini, hati-hati bermanuver di jalan yang sempit. Ratna menyukai perjalanan-perjalanan ini. Suka menatap keluar jendela pada sawah yang menghampar, pada desa-desa kecil dengan pagar miring, pada kawanan kerbau yang berjalan malas di pinggir jalan. Suka aroma padi yang baru dipanen yang masuk melalui jendela bus yang sedikit terbuka. Suka antisipasi hari yang tenang di alam, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bahkan di musim hujan, ketika sawah tergenang air dan pohon-pohon meneteskan sisa hujan, ada sesuatu yang menenangkan dalam perjalanan-perjalanan ini. Hendra dulu juga senang dengan perjalanan ini. Dia bercerita tentang rencana untuk pekarangan, mendiskusikan sayuran apa yang akan ditanam di musim kemarau, bermimpi membangun gazebo kayu. Tapi belakangan ini dia pergi seperti menjalankan kewajiban. Duduk murung, menatap ponsel, menjawab pertanyaan dengan singkat. Ratna menyalahkan kelelahan, masalah di kantor, kelesuan musim hujan. Dia meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan membaik, bahwa ini hanya masa-masa sulit sementara, bahwa dia harus bersabar. Bagaimanapun, 20 tahun bersama bukan main-main. Banyak hal terjadi selama tahun-tahun itu, dan mereka selalu bisa mengatasinya. Pagi itu dia terbangun lebih awal, sebelum alarm berbunyi.
Di luar jendela langit baru mulai terang. Hujan mengetuk pelan di atap seng, dan rasanya tidak ingin bangun sama sekali. Ratna berbaring sebentar, menatap langit-langit, mendengarkan suara hujan. Tempat di sebelahnya kosong. Hendra sudah bangun. Aneh, biasanya dia suka tidur lebih lama, terutama di akhir pekan. Dia keluar dari balik selimut hangat dan mengenakan daster. Di lorong sunyi, hanya dari dapur terdengar suara samar. Sepertinya suaminya sedang berbicara di telepon. Ratna hendak masuk, tapi sesuatu menghentikannya. Mungkin nada suaranya pelan, seperti berbisik, penuh rahasia. Ya, semuanya sudah siap. Dia mendengar. Hari ini. Tidak. Dia tidak curiga apa-apa. Semuanya akan terlihat seperti kecelakaan. Jantung Ratna berhenti sedetik, lalu berdetak cepat sekali. Dia pasti salah dengar. Ini pasti lelucon. Atau dia sedang membicarakan hal lain? Tentang pekerjaan mungkin. Tentang proyek tertentu. Siapa tahu. Dia mundur perlahan, berusaha tidak membuat lantai berderit, dan kembali ke kamar tidur. Duduk di tempat tidur, meremas tangan di pangkuan. Omong kosong. Dia mengada-ada. Hendra, suaminya, 20 tahun bersama. Dia tidak mungkin. Tidak mungkin. Ratna menggelengkan kepala, mengusir pikiran mengerikan itu. Dia terlalu sensitif belakangan ini. Sarafnya benar-benar kacau. Harus mengendalikan diri dan tidak membayangkan hal-hal buruk tanpa alasan. Dia berdiri, merapikan dasternya, dan pergi ke dapur, berusaha terlihat seperti biasa. Di dapur lampu sudah menyala. Hendra duduk di meja, menatap cangkir kopinya. Ponsel tergeletak di samping. Layar menghadap ke bawah. Dia tidak menoleh ketika Ratna masuk, hanya bahunya sedikit menegang. "Selamat pagi," katanya, berusaha agar suaranya terdengar ceria dan wajar. Dia masih tidak menatapnya. Ratna menuangkan teh untuk dirinya, mengambil mentega dan keju dari kulkas. Tangannya sedikit gemetar, dan dia memegang cangkir lebih erat agar suaminya tidak menyadarinya. Mereka sarapan dalam diam. Keheningan itu kental, tidak nyaman, dan Ratna tidak bisa memikirkan cara untuk mengisinya. Di kepalanya masih terngiang kata-kata itu. Kecelakaan. Omong kosong. Omong kosong total. Dengar, tiba-tiba Hendra berbicara, dan dia tersentak kaget. "Mungkin kamu pergi sendiri hari ini? Ada kerjaan mendadak. Harus menyelesaikan laporan." Di hari Sabtu. Ratna heran, dan suaranya sendiri terdengar asing. "Ya, bos kirim semalam. Bilang harus selesai Senin pagi. Kamu tahu kan, di kantor kami ketat soal itu." Ada sesuatu dalam suaranya yang terasa palsu. Terlalu datar bicaranya. Terlalu sengaja mengalihkan pandangan. Tapi dia tidak membantah. Mungkin memang benar ada kerjaan? Mungkin dia hanya tidak mau pergi ke desa dalam cuaca seperti ini? Wajar saja. Atau mungkin tidak. Cukup. Baiklah. Dia mengangguk. Kalau begitu aku pulang lebih awal, sebelum makan siang. Hendra mengangguk, menyeruput kopinya. Di wajahnya terlintas sesuatu seperti kelegaan, tapi segera menghilang. Ratna pergi bersiap-siap, merasakan tatapannya di punggung. Dia sudah mengancingkan jaket di ruang depan ketika suaminya tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya aneh, tegang, penuh tekad, seperti dia baru mengambil keputusan penting. "Kamu tahu, aku berubah pikiran," katanya dengan suara yang membuat bulu kuduk Ratna berdiri. "Aku ikut denganmu. Laporan bisa nanti." Ratna berbalik, menatapnya dengan heran. Dadanya terasa sesak. Katanya tadi mendesak. "Tidak apa-apa. Bisa dikerjakan malam ini atau besok. Aku tidak mau membiarkanmu pergi sendiri dalam cuaca seperti ini." Dia tersenyum, tapi senyumnya tampak miring, dipaksakan, tidak sampai ke mata. Ratna ingin mengatakan bahwa dia bisa pergi sendiri dengan baik-baik saja, bahwa dia sudah puluhan kali melewati rute ini,
bahwa dia tidak perlu mengorbankan pekerjaannya untuknya. Tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Tiba-tiba dia berpikir, jika dia menolak, itu akan terlihat mencurigakan. Seolah-olah dia takut sesuatu, seolah-olah dia tahu sesuatu. Baiklah, katanya, heran dengan ketenangannya sendiri. Kalau begitu cepat siap-siap, nanti kita ketinggalan bus. Sementara Hendra bersiap-siap, Ratna berdiri di ruang depan dan menatap tangannya. Tangannya tidak lagi gemetar. Ketenangan aneh turun padanya. Seolah-olah semuanya sudah ditentukan dan tidak ada lagi yang bergantung padanya. Dia berpikir bahwa seharusnya dia menelepon seseorang, menceritakan kecurigaannya. Tapi siapa? Teman-teman sudah berpencar kemana-mana. Keluarga hampir tidak ada lagi. Dan apa yang akan dia katakan? Bahwa dia mendengar sepenggal percakapan dan membesar-besarkan semuanya tanpa alasan. Di terminal bus cukup ramai, meski masih pagi dan cuaca buruk. Orang-orang tua dengan troli dan ransel hendak ke kampung. Ibu-ibu muda dengan kereta bayi, mahasiswa dengan earphone di telinga. Bau aspal basah dan asap knalpot, deru mesin, suara dari pengeras suara mengumumkan keberangkatan bus. Bus sudah berdiri di peron. Sopir merokok di dekat pintu yang terbuka. Sesekali melirik jam. Hendra diam sepanjang jalan ke terminal, berjalan sedikit di depan, tangan dimasukkan ke saku jaket. Beberapa kali Ratna menangkap tatapannya. Cepat, sekilas, seperti menilai sesuatu. Seolah-olah dia sedang mengamati, mempertimbangkan, menghitung. Ketika mereka melewati bus menuju pintu, dia sedikit memperlambat langkah dan melempar pandangan ke bawah, ke kolong bus. Ratna menyadarinya dari sudut mata, tapi tidak berkata apa-apa. Kamu duduk di depan saja. Tiba-tiba dia berkata ketika mereka naik ke dalam bus. Di sana tidak terlalu berguncang. Aku di belakang saja, mau meluruskan kaki. Kita kan selalu duduk bersebelahan. Ratna keberatan. Ya, hari ini aku mau selonjoran. Punggungku sakit dari tadi pagi. Tidak apa-apakan. Dia mengangkat bahu. Tidak ingin berdebat. Dan tidak ada tenaga untuk itu. Biarkan saja dia duduk di mana dia mau. Dia berjalan ke depan dan duduk di kursi dekat jendela tepat di belakang sopir. Meletakkan tas di pangkuannya. Tas belanja besar yang entah mengapa Hendra pagi ini bersikeras agar dia membawanya. Bawa yang ini, katanya, mengeluarkan tas dari lemari. Kantongnya lebih banyak, lebih praktis. Ransel saja cukup buatku. Ratna mencoba menolak. Bawa saja. Kita akan memetik mangga di sana. Harus ada wadah untuk membawanya kan? Dia tidak membantah, meski tasnya agak berat dan besar. Sekarang, duduk di bus, Ratna tiba-tiba menyadari bahwa dia belum melihat isinya. Hendra sendiri yang mengemasnya sementara dia bersiap-siap. Apa isinya? Dia meraih resleting. Tapi saat itu bus mulai bergerak dan dia terdorong ke belakang. Bus perlahan terisi penumpang. Ratna menatap keluar jendela, pada aspal basah, pada genangan air yang memantulkan lampu jalan, pada orang-orang yang bergegas dengan urusan masing-masing. Dia menoleh untuk melihat suaminya. Dia duduk di paling belakang, di dekat pintu darurat, dan menatap ponselnya. Wajahnya pucat, tegang, dan dia terus-menerus melirik jam. Sekali pandangan mereka bertemu, dan Hendra langsung mengalihkan tatapan, kembali menunduk layar. Ada sesuatu yang tidak beres. Ratna merasakannya dengan seluruh keberadaannya, setiap sel tubuhnya, tapi tidak bisa memahami apa tepatnya. Semua hal kecil ini, percakapan pagi, keputusan aneh untuk ikut pergi, kegigihan soal tas, pilihan tempat duduk di belakang, semua membentuk gambaran menakutkan yang dia takut untuk melihatnya secara utuh. Dia berpaling ke jendela, berusaha mengusir pikiran tidak menyenangkan itu. Di balik kaca, jalanan yang familiar berlalu, gedung-gedung bertingkat abu-abu, papan reklame, warung-warung pinggir jalan. Hujan semakin deras. Tetesan air mengetuk atap bus dengan monoton dan menenangkan. Ratna menyandarkan pelipis ke kaca yang dingin dan memejamkan mata. 20 tahun bersama. 20 tahun sarapan bersama.
hari raya bersama, masalah dan kebahagiaan bersama. Dia pikir dia mengenalnya seperti mengenal dirinya sendiri. Tahu bahwa dia suka kopi tanpa gula dan tidak tahan bubur. Tahu bahwa dia takut ketinggian dan tidak suka musik keras. Tahu bahwa kadang-kadang di malam hari dia berbicara dalam tidur, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, lalu tidak ingat apa-apa. Tapi sekarang, menatap wajah pucat dan tegang itu di kaca spion, Ratna tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang melihat orang asing, seseorang yang mungkin tidak pernah benar-benar dia kenal. Bus melewati batas kota dan memasuki jalan pedesaan. Hujan sedikit mereda, tapi langit masih menggantung rendah, abu-abu dan berat, seperti selimut basah. Di luar jendela terbentang sawah yang sudah dipanen, dengan batang-batang padi dan jagung yang masih tersisa di sana-sini. Pohon-pohon yang jarang di sepanjang jalan hampir gundul, menjatuhkan daun-daun terakhir tertiup angin. Ratna duduk dengan tangan terkepal di pangkuan, berusaha bernapas dengan tenang. Kecemasan tidak pergi kemana-mana. Justru semakin kuat ketika bus mempercepat laju. Di depan, dia tahu, akan ada turunan dari bukit itu, curam, berkelok-kelok, dengan tikungan tajam. Para sopir selalu memelankan laju di bagian itu. Selalu. Dia tidak langsung menyadari bahwa seseorang berhenti di samping kursinya. Dia mengangkat mata dan bertemu pandang dengan seorang wanita tua berkerudung gelap bermotif batik. Di terminal tadi Ratna melihatnya sekilas. Wanita itu berdiri agak menyendiri di dekat kios koran dan tampaknya sedang menunggu seseorang. Saat itu Ratna tidak memperhatikannya, terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri dan perilaku aneh suaminya. Sekarang wanita itu menatapnya dengan lekat, penuh perhatian, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Boleh ibu duduk di sini, nak?" tanyanya, menunjuk kursi kosong di sebelahnya. Ratna mengangguk. Meski biasanya dia tidak suka kalau orang asing duduk di sampingnya. Ada sesuatu dalam diri wanita ini yang tidak memungkinkannya untuk menolak. Semacam ketenangan yang pasti, semacam kekuatan yang terpancar darinya, meski usianya sudah lanjut dan pakaiannya sederhana. Wanita itu duduk, dengan hati-hati merapikan rok panjangnya. Dari tubuhnya tercium aroma sesuatu yang herbal, mungkin sereh, mungkin jahe. Dia melipat tangan di pangkuan dan untuk beberapa saat diam, menatap lurus ke depan. Ratna juga diam, tidak tahu harus berkata apa, dan memang tidak ingin berbicara. Hanya ingin duduk dan menatap keluar jendela, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, bahwa dia mengada-ada, bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Bus melewati satu halte lagi. Dua pria berjaket kerja naik dan duduk di tengah bus. Sopir mengumumkan halte berikutnya. 3 halte lagi sebelum turunan dari bukit. Ratna kembali menoleh ke suaminya. Dia masih duduk di belakang, tapi ponselnya sudah dimasukkan ke saku. Sekarang dia menatap keluar jendela, tapi pandangannya tidak tertuju pada pemandangan, melainkan ke suatu tempat jauh di dalam dirinya sendiri. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah sedang menghitung sesuatu atau mengulang-ulang dalam hati. Jari-jari tangan kanannya mengetuk-ngetuk lutut dengan irama gugup. "Suamimu?" tiba-tiba wanita di sampingnya bertanya. Ratna tersentak kaget. "Apa?" "Pria di belakang itu? Itu suamimu?" "Ya." Ratna tidak mengerti mengapa orang asing ini ingin tahu. "Kenapa?" Wanita itu tidak menjawab. Dia kembali menatap lurus ke depan. Tapi sekarang wajahnya berubah. Kerutan-kerutannya semakin dalam, matanya menggelap, di dahinya muncul tetes-tetes keringat, padahal di dalam bus cukup sejuk. "Tidak baik," gumamnya pada dirinya sendiri. "Aduh, tidak baik. Maaf." Ratna mendekat, mencoba mendengar. Wanita itu berbalik kepadanya, dan Ratna melihat sesuatu di matanya yang membuat bulu kuduknya merinding. Ketakutan. Ketakutan yang nyata dan dalam, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. "Nak." Suara wanita itu pelan, tapi tegas. "Kamu tidak akan percaya. Aku tahu. Tidak ada yang pernah percaya. Tapi aku harus bilang. Harus."
Bilang apa? Ratna merasakan jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Wanita itu menggenggam tangannya. Jari-jarinya kering dan panas, seperti demam. Aku melihat hal-hal, katanya. Selalu bisa melihat. Sejak kecil. Nenek aku bisa melihat. Ibu aku bisa melihat. Dan aku juga bisa. Tidak selalu, tidak setiap hari. Tapi kalau bencana mendekat, aku melihat dengan jelas. Seperti melihat kamu sekarang. Ratna ingin menarik tangannya, mengatakan sesuatu yang sopan dan berpaling ke jendela. Orang aneh di dunia ini banyak. Tapi sesuatu menahannya. Mungkin ekspresi wajah wanita itu terlalu serius, terlalu tulus untuk sebuah lelucon atau upaya menipu uang. Apa yang ibu lihat? Tanyanya, dan suaranya sendiri terdengar asing. Wanita itu meremas tangannya lebih erat. Darah aku lihat. Besi yang remuk. Jeritan aku dengar. Dan kamu aku lihat di sana. Di tengah semua itu. Kalau kamu tetap di bus ini, nak, kamu tidak akan sampai. Dengar aku? Tidak akan sampai. Ratna merasakan bumi hilang dari bawah kakinya. Padahal dia sedang duduk. Telinganya berdenging. Di depan matanya muncul bintik-bintik gelap. Ini omong kosong. Omong kosong total. Seorang wanita asing mengatakan hal-hal tidak masuk akal tentang penglihatan dan darah. Dan dia duduk mendengarkan seperti orang bodoh. Ibu. Ibu salah. Dia berkata dengan susah payah. Ini hanya bus. Bus umum biasa. Tidak akan terjadi apa-apa. Semoga saja aku salah. Wanita itu menggeleng. Semoga saja. Tapi aku tidak pernah salah. Nak. Tidak pernah. 30 tahun lalu aku bilang tetangga jangan naik kereta. Dia tidak dengar. Kereta itu keluar rel. 20 orang meninggal. Dia salah satunya. 5 tahun lalu aku bilang keponakan jangan pergi ke proyek bangunan. Dia tertawa. Balok jatuh. 3 bulan dia di rumah sakit. Aku tidak mau menakut-nakutimu, nak. Tapi aku tidak bisa diam kalau aku melihat hal seperti ini. Tangan Ratna gemetar. Dia teringat percakapan pagi yang tidak sengaja dia dengar. Kecelakaan. Hendra berbicara tentang kecelakaan. Dan sekarang wanita ini turun di halte berikutnya. Suara wanita itu menjadi mendesak, hampir memohon. Aku mohon, turunlah dan jangan menoleh ke belakang. Naik bus berikutnya atau ambil ojek. Tidak penting. Yang penting jangan tetap di sini. Tapi suami saya, Ratna memulai. Sesuatu berkilat di mata wanita itu. Sesuatu yang gelap, berat. Suamimu, dia merendahkan suaranya sampai berbisik. Tahu lebih banyak dari yang dia katakan. Aku melihat tangannya, melihat bagaimana dia menatapmu, dan aku melihat sesuatu yang lain. Di bawah bus tadi, sebelum naik. Dia sibuk di sana. Nak. Lama sekali dia sibuk di sana. Dia pikir tidak ada yang melihat. Tapi aku melihat. Napas Ratna tercekat. Dunia di sekitarnya seolah melambat. Suara-suara menjadi tumpul, jauh. Dia teringat bagaimana Hendra memperlambat langkah di dekat bus. Bagaimana dia melempar pandangan ke bawah. Teringat wajahnya yang pucat. Jari-jarinya yang gugup mengetuk-ngetuk lutut. Teringat tas yang begitu dia desak untuk dibawa. Ini tidak mungkin, bisiknya. Dia suami saya. 20 tahun. 20 tahun waktu yang lama. Wanita itu mengangguk. Orang berubah. Atau tidak berubah. Hanya akhirnya menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian. Nak, bukan urusanku. Tapi aku tahu satu hal. Kalau kamu tetap di bus ini, kamu akan mati. Dan bukan hanya kamu. Ratna menoleh ke Hendra. Dia menatap mereka. Menatap dengan lekat, tidak berkedip. Dan di matanya ada sesuatu yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Perhitungan yang dingin, penantian, dan sesuatu seperti ketakutan. Tapi bukan untuknya, melainkan untuk dirinya sendiri. Mata mereka bertemu. Dan Hendra langsung mengalihkan pandangan. Terlalu cepat.
Terlalu gugup. Halte berikutnya 2 menit lagi, kata wanita itu. Putuskan. Nak, aku tidak bisa memutuskan untukmu. Ratna duduk tak bergerak, merasakan 2 suara bertarung di dadanya. Satu suara, suara akal, berkata bahwa ini semua omong kosong, bahwa tidak boleh percaya pada wanita tua asing, bahwa dia hanya membesar-besarkan semuanya tanpa alasan. Yang lain, pelan tapi gigih, mengingatkan tentang percakapan pagi, tentang perilaku aneh suaminya, tentang kegigihannya soal tas dan tempat duduk di belakang bus. Bus mulai memelan. Di luar jendela terlihat halte, atap beton, bangku, beberapa orang di bawah payung. Sekarang atau tidak sama sekali. Suara wanita itu hampir tidak terdengar. Putuskan. Ratna berdiri. Kakinya tidak mau menurut, lututnya gemetar. Tapi dia berdiri. Mengambil tas berat itu, dan berjalan ke pintu keluar. Dari sudut mata dia melihat Hendra menegang, bangkit dari tempat duduknya, seolah ingin mengatakan atau melakukan sesuatu. Nah, panggilnya. Kamu mau kemana? Dia tidak menoleh. Tidak bisa menoleh. Kalau dia menoleh, dia akan berubah pikiran, kembali ke tempat duduk, tetap tinggal. Dan suara di dalam, suara pelan dan gigih itu, berteriak kepadanya, "Pergi, pergi, pergi." Aku tidak enak badan, dia berkata sambil lalu. Mual. Aku naik bus berikutnya saja. Tapi bagaimana? Hendra mulai berkata, tapi pintu sudah terbuka, dan Ratna melangkah ke aspal basah. Di belakangnya, wanita berkerudung itu ikut turun. Pintu menutup dengan desisan, dan bus bergerak, meninggalkan mereka di halte sepi di bawah gerimis. Ratna berdiri, menatap bus yang menjauh, dan tidak bisa memahami apa yang baru saja dia lakukan. Meninggalkan suami, percaya pada orang gila, atau menyelamatkan nyawanya sendiri? Sudah benar, Nak. Wanita itu berdiri di sampingnya. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Bagaimana kalau ibu salah? Suara Ratna bergetar. Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Bagaimana aku menjelaskan kepadanya? Wanita itu tidak menjawab. Dia menatap jalan, ke arah bus pergi. Bibirnya bergerak tanpa suara, seolah berdoa atau menghitung dalam hati. 1 menit berlalu, mungkin 2. Ratna berdiri di bawah atap halte, memeluk tas, dan merasa seperti orang bodoh. Sebentar lagi bus akan sampai di desa. Hendra akan turun, dan dia harus menjelaskan perilaku anehnya. Apa yang akan dia katakan? Bahwa dia percaya pada wanita tua asing? Bahwa dia takut pada fantasinya sendiri? Dia sudah membuka mulut untuk mengatakan semua yang dia pikirkan tentang wanita itu, ketika dia mendengar suara. Jauh, tapi jelas, sirene meraung. Lalu satu lagi, dan lagi. Apa itu? Bisiknya. Wanita itu tidak menjawab. Dia masih menatap jalan, dan wajahnya tidak bergerak, seperti topeng. Dari balik tikungan muncul mobil polisi dengan lampu berkedip. Di belakangnya satu lagi. Mereka melaju di jalan raya dengan kecepatan tinggi, ke arah bus pergi. Ratna merasakan kakinya lemas. Dia berpegangan pada tiang halte agar tidak jatuh. Apa yang terjadi di sana? Suaranya menjadi serak. Apa yang terjadi? Tidak tahu, wanita itu menjawab pelan. Tapi aku rasa kita akan segera tahu. Tiba-tiba dia berbalik dan berjalan cepat ke arah dari mana mereka datang, menuju mobil polisi lain yang baru saja berhenti di pinggir jalan. Tunggu. Ratna berlari mengejarnya. Ibu mau kemana? Wanita itu tidak menjawab. Dia mendekati mobil polisi dan mengetuk jendela. Kaca turun, dan Ratna melihat seorang polisi muda dengan wajah lelah. Ada apa, Bu? Tanyanya. Nak, suara wanita itu tegas dan tenang. Di depan sana ada bus umum. Harus dihentikan segera. Ada seseorang di sana. Dia melakukan sesuatu pada rem. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri,
Dia sibuk di bawah bus sebelum naik. Tangannya hitam semua. Kena oli atau apa? Polisi itu mengerutkan kening. Ibu yakin? Yakin. Nak, siyakin aku berdiri di depanmu sekarang. Hentikan bus itu sebelum terlambat. Sebentar lagi ada turunan. Curam. Kalau remnya blong. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Polisi itu sudah meraih radio, berbicara cepat, menyebutkan nomor dan koordinat. Ratna berdiri di sampingnya dan merasakan dunianya runtuh. Semua yang dia percaya selama 20 tahun terakhir, semua yang dia anggap sebagai hidupnya, semuanya ternyata kebohongan. Kebohongan yang mengerikan. Mengerikan. Tas itu tiba-tiba terasa sangat berat. Dia menurunkannya ke tanah dan tanpa sadar membuka resletingnya. Di dalamnya ada barang-barang biasa. Dompet, kunci rumah desa, botol air, kantong berisi roti isi, dan sesuatu yang terbungkus kain di dasar tas. Ratna mengeluarkan bungkusan itu dengan tangan gemetar, membukanya, dan merasakan sesuatu dalam dirinya runtuh. Di atas kain itu tergeletak sebuah alat, kunci khusus yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan sarung tangan. Sarung tangan kerja yang berlumuran sesuatu yang gelap, berminyak. Ini. Dia tidak bisa mengucapkan kata-katanya. Ini dia yang menaruh. Dia. Wanita berkerudung itu mendekatinya dan dengan lembut mengambil bungkusan dari tangannya. Nak, dia memanggil polisi itu. Lihat ini. Kurasa ini akan berguna. Polisi itu keluar dari mobil dan mendekati mereka. Muda, sekitar 30 tahun, dengan mata coklat yang tajam dan rambut pendek. Di jaketnya berkilau lencana, Bribka Ardi Prasetyo. Ratna membaca secara otomatis, meski huruf-hurufnya kabur di depan matanya. Apa ini? Dia menatap bungkusan di tangan wanita itu, lalu ke Ratna. Ini tas ibu. Ratna mengangguk. Dia tidak bisa berbicara. Tenggorokannya seperti dicekik oleh tangan yang tidak terlihat. Saya menemukan ini di dasar tas. Wanita itu menyodorkan kain dengan alat dan sarung tangan. Dia tidak tahu apa yang ada di dalam. Suaminya yang mengemas tas pagi ini. Polisi itu mengerutkan kening, mengamati temuan itu. Lalu dia menatap Ratna dengan pandangan panjang dan menyelidik. Suami? Yang tetap di bus. Ratna mengangguk lagi. Air mata mengalir di pipinya. Tapi dia tidak menyadarinya. Radio di bahu polisi itu berderak. Dan melalui gangguan sinyal terdengar suara. 3. Ganti. Bus dihentikan di kilometer 42. Semua aman. Penumpang selamat. Menunggu instruksi. Bribka Ardi mengangkat radio ke bibirnya. Diterima. Jangan biarkan siapapun keluar. Perhatian khusus. Pria di belakang bus. Saya segera ke sana. Dia berbalik ke kedua wanita itu. Naik ke mobil. Kalian berdua. Ratna ingin membantah. Dia bukan penjahat. Dia korban. Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kakinya sendiri membawanya ke mobil. Wanita berkerudung itu duduk di sampingnya, dan tangannya, kering, hangat, menemukan telapak tangan Ratna dan meremasnya. Gerakan sederhana ini entah mengapa membantu. Ratna merasakan ikatan besi yang mencekik dadanya melonggar. Dia tidak sendirian. Ada seseorang di sampingnya, seseorang yang mengerti, seseorang yang percaya padanya. Mobil melaju, dan dalam beberapa menit mereka sudah di kilometer 42. Bus berdiri di pinggir jalan, menepi ke tanah sebelum awal turunan. Ratna tahu tempat ini. Dari sini jalan turun tajam, berkelok-kelok di antara bukit. Dan di setiap tikungan para sopir memelankan laju, karena pagar pembatas di sini lemah. Dan di bawah, di jurang, berkarat bangkai lebih dari satu kendaraan yang tidak berhasil melewati tikungan. Di sekitar bus sudah berkumpul beberapa mobil polisi. Para penumpang berdiri bergerombol di pinggir jalan. Bingung, ketakutan, tidak mengerti apa yang terjadi. Seorang ibu muda memeluk anaknya.
Anak laki-laki itu menangis. Seorang pria tua dengan tongkat duduk di batu. Napasnya berat. Dua pria berjaket kerja merokok agak jauh. Berbicara dengan suara pelan. Hendra tidak ada di antara mereka. Ratna keluar dari mobil dengan kaki gemetar. Dia mencarinya dengan mata dan takut menemukannya. Apa yang akan dia katakan padanya? Apa yang akan dia katakan padanya? Bagaimana mereka akan menatap mata satu sama lain setelah semua ini? Ratna Kusumaningrum. Seorang polisi lain mendekatinya, yang lebih tua dengan pangkat komisaris di bahunya. Dia mengangguk. Ikut saya. Kami perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Dia dibawa ke salah satu mobil, didudukan di kursi belakang. Seseorang membawakan gelas plastik berisi air. Dia minum secara otomatis, tanpa merasakan apapun. Pertanyaan mengalir satu demi satu. Kapan mereka membeli rumah di desa? Atas nama siapa? Bagaimana hubungan mereka? Apakah dia melihat sesuatu yang aneh dalam perilaku suaminya? Ratna menjawab seperti robot. Suaranya terdengar dari kejauhan, seolah milik orang lain. Dan kemudian dia melihat Hendra. Dia dibawa ke mobil polisi oleh dua petugas. Dipegang erat di kedua lengannya. Tidak ada borgol, tapi dia tetap terlihat seperti orang yang ditangkap. Membungkuk, pucat, dengan tatapan yang padam. Dia tidak melawan, tidak berteriak, tidak mencoba menjelaskan. Hanya berjalan, menatap kakinya sendiri. Ketika mata mereka bertemu, Ratna melihat sesuatu dalam tatapannya yang tidak dia duga. Bukan kemarahan, bukan ketakutan, bukan penyesalan. Kekosongan. Kekosongan mutlak dan mati, seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah terbakar habis. Nah, katanya, dan suaranya serak, asing. Aku. Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Para petugas mendorongnya ke mobil, membuka pintu, mendudukannya di kursi belakang. Pintu tertutup, dan Ratna tidak lagi melihat wajahnya, hanya siluet di balik kaca gelap. Ibu Ratna. Sang komisaris berdiri di sampingnya lagi. Ibu perlu melihat sesuatu. Kalau ibu sanggup, tentunya. Dia mengangguk. Meski tidak yakin dia sanggup melakukan apapun. Dia dibawa ke bus. Di sampingnya sudah bekerja seorang montir, pria tua berseragam kerja berminyak, dengan kumis putih dan tangan besar yang kapalan. Dia berbaring di tanah, menyorotkan senter ke sesuatu di bawah kolong bus, dan wajahnya muram. Ya Allah, gumamnya pada dirinya sendiri. Siapa yang kepikiran begini? Apa yang ada di sana, Pak Karno? Tanya komisaris. Montir itu keluar dari bawah bus, merintih sambil membersihkan lututnya. Dia menatap Ratna, lalu sang komisaris. Bicara di depan dia. Dia istri tersangka dan, tampaknya, korban yang ditargetkan. Dia perlu tahu. Pak Karno menghela napas dan menggaruk kepalanya. Sistem rem rusak, tapi bukan sembarangan. Dilakukan dengan cermat. Saya bilang, selangnya dipotong sedemikian rupa sehingga cairannya bocor perlahan. Di jalan datar dan kecepatan rendah, rem masih bekerja hampir normal. Tapi begitu mulai mengerem mendadak atau di bawah tekanan, selesai. Tekanan turun, pedal amblas, dan kendaraan melaju tak terkendali. Dia mengangguk ke arah turunan. Lihat tikungan itu? Kemiringannya 40 derajat. Mungkin lebih. Sopir akan mulai mengerem. Tapi rem tidak ada. Keluar dari jalan di tikungan pertama. Di bawah sana jurang 15 meter. Bus penuh. Sekitar 25 orang. Dia menggelengkan kepala. Saya tidak mau membayangkan apa yang akan terjadi. Kaki Ratna lemas. Komisaris sempat menangkap sikunya dan mendudukannya di tangga bus. Tarik napas dalam-dalam. Katanya, ya, begitu. Sekali lagi. Dia bernapas seperti yang diperintahkan, tapi udara tidak mau masuk ke paru-parunya. Di depan matanya terbayang gambaran. Bus melaju di jalan berkelok tanpa rem. Teriakan penumpang, benturan ke pohon atau batu di bawah, logam yang remuk, darah.
Darah yang sama yang dikatakan wanita berkerudung itu. Dan suami saya, bisiknya. Dia juga ada di bus. Dia mau apa? Komisaris bertukar pandang dengan montir. Halte keempat. Katanya. Itu halte terakhirnya sebelum turunan. Menurut data kami, dia berencana turun di sana. Bilang tidak enak badan atau semacamnya. Dari sana ke turunan masih 3 kilometer. Dia akan sempat pergi ke tempat yang aman. Ratna menutup matanya. Jadi semuanya sudah direncanakan. Setiap detail, setiap langkah. Dia berencana turun lebih awal, meninggalkannya di bus yang beberapa menit kemudian akan hancur di turunan. Lalu apa? Pulang ke rumah, berpura-pura berduka, mendapat warisan? Rumah di desa, bisiknya. Ini semua karena rumah itu. Kami tahu. Komisaris mengangguk. Rumah itu terdaftar atas nama ibu. Benar? Uang dari penjualan rumah ibu-ibu. Iya. Kalau ibu meninggal, dia, sebagai suami yang sah, akan mewarisi properti itu. Tapi bukan itu saja. Komisaris memberi isyarat kepada salah satu petugas, dan dia membawa kantong plastik transparan berisi barang-barang, alat dan sarung tangan dari tas Ratna. Ahli belum memberikan kesimpulan, tapi secara awal, di sarung tangan ada cairan rem yang sama yang bocor dari bus. Alatnya cocok untuk bekerja pada sistem rem model ini. Dan semua itu ada di tas ibu. Ratna menatap kantong itu dan tidak bisa percaya pada matanya sendiri. Dia mau menjebak saya. Sepertinya begitu. Kalau ibu meninggal, bukti akan menunjuk kepada ibu. Sabotase yang dilakukan oleh wanita tidak waras yang memutuskan bunuh diri dan membawa orang-orang tak bersalah bersamanya. Dan kalau ibu selamat secara ajaib, ibu akan dituduh pembunuhan massal. Dia akan bersih dalam skenario apapun. Dunia di sekitar Ratna bergoyang dan mengabur. 20 tahun. 20 tahun dia hidup dengan orang yang mampu melakukan ini. 20 tahun berbagi tempat tidur dengannya. Memasak sarapan untuknya, mencuci bajunya. Dan selama itu dia. Siapa dia sebenarnya? Siapa yang dia cintai selama bertahun-tahun ini? Kami menemukan sesuatu yang lain, komisaris melanjutkan. Di ponselnya ada percakapan WhatsApp dengan seseorang yang dia kenal. Dia membahas rencana ini beberapa minggu lalu. Bertanya tentang cara kerja sistem rem. Bagaimana membuat semuanya terlihat seperti kecelakaan. Ada juga tentang tas. Dan di mana dia berencana turun. Semuanya terdokumentasi. Ratna tiba-tiba tertawa. Tawanya histeris, mengerikan, lebih mirip tangisan. Dia bodoh. Dia berkata di sela-sela tawa. Ya Tuhan, betapa bodohnya dia. Semua ini karena rumah itu. Karena rumah kayu kecil dengan pohon mangga. Komisaris diam, membiarkannya meluapkan semuanya. Tawa berubah menjadi air mata menjadi isakan pelan, dan kemudian dia hanya duduk, menatap satu titik, dan merasa sepenuhnya kosong. Wanita berkerudung itu menghampiri mereka. Dia membawa 2 cangkir porselen asli, entah dari mana asalnya di tengah jalan raya seperti ini. Teh. Katanya, menyodorkan satu kepada Ratna. Pakai sereh dan madu. Minum. Nak, nanti lebih tenang. Ratna mengambil cangkir itu dan memeluknya dengan kedua telapak tangan, menghangatkan jari-jarinya yang membeku. Teh itu berbau seperti rumah nenek di masa kecil. Rempah-rempah, madu, sesuatu yang hangat dan aman. Ibu menyelamatkan nyawa saya, katanya pelan. Saya tidak tahu bagaimana berterima kasih. Wanita itu duduk di sampingnya. Nama saya Sri Wahyuni. Bukan dukun atau apa. Kalau kamu berpikir begitu. Saya mantan perawat, 40 tahun bekerja di bagian bedah, sampai pensiun. Ratna mengangkat mata dengan heran. Tapi ibu bilang penglihatan, tentang darah. Ibu Sri tersenyum. Dan kerutan di wajahnya membentuk senyum yang baik, sedikit sedih. Memang saya bilang, dan saya tidak bohong. Hanya saja itu bukan mistik. Nak,
Itu pengamatan. 40 tahun di bagian bedah. Kamu belajar membaca orang seperti buku. Saya melihat suamimu di terminal sebelum naik. Dia mondar-mandir di dekat bus. Celingukan, gugup. Lalu dia jongkok di dekat roda belakang. Seperti mengikat tali sepatu. Tapi tali sepatunya tidak apa-apa. Saya periksa dengan mata. Dan tangannya sesudah itu ada sesuatu yang gelap, berminyak. Dia mengelapnya di celana. Pikir tidak ada yang lihat. Dia menyeruput teh dan melanjutkan. Dan ketika naik bus, saya terus mengawasinya. Saya lihat bagaimana dia menatapmu. Bagaimana dia terus melirik jam, bagaimana dia gugup setiap kali bus memperlambat laju. Dan dia menghitung halte. Saya membaca dari bibirnya. Dia bergumam angka 4. Halte keempat. Tapi ibu bilang penglihatan. Bagaimana lagi kamu mau percaya padaku? Ibu Sri mengangkat bahu. Kalau saya datang dan bilang, turun. Suamimu merencanakan sesuatu. Kamu akan pikir saya orang gila dan tetap di tempat. Tapi begini, orang lebih mudah percaya pada mistik daripada fakta, terutama kalau soal orang terdekat. Lebih mudah percaya pada takdir daripada percaya bahwa orang yang bersamamu 20 tahun ingin membunuhmu. Ratna diam. Ada kebenaran pahit dalam kata-kata Ibu Sri. Dia memang tidak akan percaya. Dia akan mengabaikan, memutuskan bahwa wanita asing itu ikut campur urusan orang, dan tetap di bus. Dan 30 menit kemudian. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah tidak lewat begitu saja. Ibu Sri menutup tangannya dengan tangannya sendiri. Saya tidak bisa lewat begitu saja. Nak, terlalu banyak orang di bus itu. 25 orang. Dan anak kecil itu dengan ibunya. Tidak. Saya tidak bisa. Mereka duduk dalam diam, memandang polisi bekerja di sekitar bus. Montir itu kembali masuk ke bawah kolong bus, memotret sesuatu, mendiktekan kepada asistennya. Penumpang mulai diantar pulang. Bus lain datang, bus umum biasa, dan orang-orang duduk di kursi mereka, masih tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi dan dari apa mereka terselamatkan. Ibu muda dengan anaknya lewat di depan mereka. Anak laki-laki itu sudah tidak menangis. Dia memegang tangan ibunya dan melihat ke sekeliling dengan mata besar yang penasaran. Ketika dia sejajar dengan Ratna, dia tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan serius. "Tante jangan nangis," katanya. "Semua sudah baik. Polisi sudah menyelamatkan semua orang." Ibunya menarik tangannya, meminta maaf dengan tatapan, tapi Ratna tersenyum kepada anak itu melalui air matanya. "Terima kasih," katanya. "Kamu benar. Semua sudah baik." Anak laki-laki itu mengangguk, seolah itu sudah jelas dengan sendirinya, dan berjalan pergi, memegang erat tangan ibunya. Ratna menatap mereka pergi dan berpikir bahwa anak ini bisa meninggal hari ini. Dia dan ibunya, dan pria tua dengan tongkat, dan 2 pekerja berjaket, dan semua yang lain. 25 orang, yang masing-masing punya keluarga, teman, rencana hidup. Dan semua itu hampir berakhir karena keserakahan 1 orang, karena rumah kayu dengan pohon mangga dan sebidang tanah. Ibu Ratna. Komisaris mendekatinya lagi. "Kami butuh kesaksian resmi Ibu. Bisa ikut kami ke kantor polisi?" Dia mengangguk dan berdiri. Kakinya masih gemetar, tapi sudah bisa menopang. "Ibu Sri." Dia berbalik ke wanita itu. "Ibu juga." "Ya, saya saksi. Saya ikut denganmu. Nak, tidak akan meninggalkanmu." Mereka duduk di mobil polisi bersama, di kursi belakang, seperti 2 teman, bukan seperti orang asing yang bertemu beberapa jam lalu di bus umum. Ratna menatap keluar jendela pada sawah yang berlalu, pada langit kelabu, pada tetes-tetes hujan yang merayap di kaca. Dunia di sekitarnya runtuh, tapi dia masih hidup, dan itu yang paling penting. Di kantor polisi, Ratna menghabiskan beberapa jam. Dia didudukan di ruangan kecil dengan dinding standar dan kursi usang. Dibawakan teh lagi dan roti isi yang tidak bisa dia makan.
Penyidik, wanita tidak lagi muda dengan mata lelah dan rambut diikat ketat, mengajukan pertanyaan dengan tenang, tanpa tekanan, memberi waktu untuk berpikir dan mengumpulkan pikiran. Ratna menceritakan semuanya, tentang pembelian rumah di desa, tentang uang dari rumah ibu, tentang bagaimana Hendra berubah setelah dokumen ditandatangani, tentang percakapan pagi yang tidak sengaja dia dengar, tentang perilaku aneh suaminya pada hari perjalanan, tentang kegigihannya soal tas dan pilihan tempat duduk di bus. Suaranya beberapa kali terputus, tapi dia memaksa diri untuk melanjutkan. Ini penting. Ini perlu agar semuanya berakhir. Ibu Sri memberikan kesaksian di ruangan sebelah. Kemudian mereka dipertemukan, detail-detail dicocokkan, diminta menandatangani berita acara. Semuanya seperti dalam kabut, wajah-wajah, suara-suara, dokumen-dokumen berstempel. Ratna menandatangani di mana diminta, menjawab pertanyaan, mengangguk di saat yang tepat. Di dalam dirinya hampa dan dingin, seolah seseorang mematikan semua perasaan agar dia bisa berfungsi. Ketika formalitas selesai, penyidik bersandar di kursinya dan menatap Ratna dengan pandangan panjang dan penuh simpati. "Ibu ada tempat untuk pergi malam ini?" tanyanya. Sepertinya tidak ingin pulang ke rumah. Ratna menggeleng. Pulang ke apartemen tempat dia dan Hendra tinggal bertahun-tahun, di mana setiap benda mengingatkannya padanya. Tidak, dia tidak bisa ke sana. Tidak sekarang. Mungkin tidak akan pernah. "Saya punya kamar," tiba-tiba Ibu Sri berkata. "Kecil, tapi bersih. Menginap di tempat saya malam ini. Besok kamu bisa pikirkan mau bagaimana." Ratna ingin menolak. Dia sudah terlalu banyak berhutang pada wanita ini. Tapi tidak ada tenaga untuk membantah. Dia hanya mengangguk dan membiarkan dirinya dibawa keluar dari kantor polisi, didudukan di taksi, diantar ke rumah tua berlantai 1 di pinggiran kota. Rumah Ibu Sri kecil, tapi nyaman. Di mana-mana ada tanaman, di kusen jendela, di rak-rak, bahkan di atas kulkas ada pot berisi bunga melati. Baunya sama seperti yang menguar dari sang pemilik rumah. Sereh, jahe, sesuatu yang samar-samar familiar. Di dinding tergantung foto-foto lama dalam bingkai kayu. Taplak sulam tangan terbentang di atas bufet, dan di sudut ruangan jam dinding antik berdetak pelan. "Duduk saja dulu." Ibu Sri menunjuk sofa yang dilapisi kain batik. "Saya buatkan teh dan siapkan makanan. Kamu tidak makan dengan benar seharian." Ratna duduk di sofa dan melihat sekeliling. Di sini sangat berbeda dengan apartemennya bersama Hendra, yang modern, dengan furnitur bergaya dan desain minimalis yang dia sukai. Di sini kuno, sederhana, tapi entah bagaimana benar-benar hangat, seperti di rumah nenek di kampung, tempat Ratna pergi saat liburan musim panas sewaktu kecil. Ibu Sri kembali dengan nampan, teh dalam teko gemuk, sepiring kue putu, madu dalam toples kaca. Dia duduk di kursi tua dengan sandaran lengan yang sudah aus, dan mulai menuangkan teh ke cangkir-cangkir. "Makan," katanya. "Kue putu buatan sendiri kemarin. Dan jangan pikirkan apa-apa dulu. Besok baru kamu berpikir. Hari ini istirahat." Ratna mengambil kue putu dan menggigitnya. Rasanya enak. Tepungnya lembut. Isian gula merahnya manis dan hangat. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar lapar. Dan dia makan satu kue, lalu yang kedua, lalu yang ketiga. Ibu Sri memandanginya dengan senyum tenang dan terus mengisi tehnya. "Nah, begitu," katanya. "Begitu baru benar. Tubuh tahu apa yang dibutuhkan." Ketika Ratna akhirnya kenyang, dia bersandar di sofa dan menatap sang tuan rumah. "Ibu Sri," katanya, "ceritakan tentang diri ibu." Ibu bilang ibu dulu perawat. Wanita itu mengangguk, dan di matanya muncul cahaya khusus yang ada pada orang-orang ketika mereka mengingat sesuatu yang penting. 40 tahun di bagian bedah. Mulai masih gadis. Langsung setelah lulus sekolah perawat. Perawat kamar operasi. Kamu tahu apa artinya itu? Berdiri di samping dokter bedah berjam-jam, menyodorkan instrumen, memperhatikan setiap gerakannya, belajar membaca orang dari mata, dari tangan,
dari napas mereka. Di sana, di kamar operasi, tidak boleh salah. Satu gerakan yang salah, dan orang di meja operasi bisa meninggal. Dia terdiam, menatap ke suatu tempat di masa lalu. Saya sudah banyak melihat selama bertahun-tahun itu, yang baik dan yang buruk. Melihat orang meninggal dan dilahirkan. Melihat bagaimana cinta menyelamatkan di mana kedokteran tidak berdaya, dan bagaimana kebencian membunuh lebih pasti dari penyakit apapun. Saya belajar memperhatikan hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Bukan karena saya istimewa, hanya karena pekerjaan saya begitu. Kalau keluarga. Ratna bertanya hati-hati. Ibu punya seseorang. Ibu Sri menggeleng. Dulu punya suami. Orang baik. Dokter. Kami bekerja bersama. Meninggal 15 tahun lalu. Jantung. Anak tidak dikasih Tuhan. Jadi saya tinggal sendiri dengan tanaman-tanaman ini. Dulu ada kucing. Manis namanya. Dia juga sudah meninggal tahun lalu. Sudah tua. 18 tahun umurnya. Dalam suaranya tidak ada belas kasihan terhadap diri sendiri. Hanya kesedihan tenang dan penerimaan. Kalau hari ini ibu mau naik bus kemana? Tanya Ratna. Ke rumah teman di desa. Ulang tahunnya besok. 75 tahun. Mau datang lebih awal. Bantu masak-masak. Tapi, ya lihat, jadinya begini. Ratna merasakan tusukan rasa bersalah. Maaf, gara-gara saya ibu tidak sampai. Terus kesaksian itu. Polisi. Ah, tidak apa-apa. Ibu Sri mengibaskan tangan. Saya sudah telepon. Sudah jelaskan. Dia mengerti. Besok saya pergi. Masih sempat. Tapi hari ini saya di tempat yang seharusnya. Di sampingmu. Mereka terdiam. Di luar jendela gelap turun, dan lampu jalan melemparkan bayangan kuning di dinding. Jam dinding berdentang 8 kali. Ibu Sri. Ratna berbicara pelan, hampir berbisik. Menurut ibu, kenapa dia melakukan itu? Kami hidup bersama 20 tahun. 20 tahun. Apakah selama itu dia membenci saya? Atau pura-pura? Atau dia tidak bisa menyelesaikan? Air mata kembali naik ke matanya, dan dia menutup wajah dengan tangan. Ibu Sri pindah ke sofa dan memeluk bahunya. Saya tidak pikir dia membencimu. Nak, kemungkinan besar dia bahkan mencintaimu dengan caranya sendiri, sesuai kemampuannya. Tapi ada orang yang di dalamnya ada sesuatu yang rusak, sesuatu yang penting, yang memungkinkan membedakan milik sendiri dari milik orang lain. Cinta dari kepemilikan. Bagi orang seperti itu, orang terdekat bukan manusia, tapi benda. Dan benda bisa dipakai, bisa dibuang kalau sudah bosan. Bahkan bisa dihancurkan kalau menghalangi untuk mendapat sesuatu yang lain. Ratna mengangkat wajahnya yang basah air mata. Tapi rumah itu kan hanya rumah. Rumah kayu dengan pekarangan. Apakah itu sebanding dengan nyawa manusia? 25 nyawa. Bagimu tidak, bagiku tidak, tapi baginya. Ibu Sri menghela napas. Baginya itu bukan rumah. Itu penghinaan. Kamu berani menyimpan sesuatu untuk dirimu sendiri, sesuatu yang dia anggap miliknya dengan hak. Kamu berani tidak sepenuhnya percaya padanya. Dan itu yang tidak bisa dia maafkan. Ratna terdiam, merenungkan kata-katanya. Ada logika yang mengerikan di dalamnya. Dia teringat bagaimana wajah Hendra berubah setiap kali dia menyebut bahwa rumah itu terdaftar atas namanya. Bagaimana dia mendesis waktu itu. Lakukan sesukamu. Itu kan uangmu. Dengan kebencian seperti apa dia menatapnya di saat-saat itu. Dia pikir itu sakit hati. Ternyata itu adalah kemarahan seorang pemilik yang kehilangan apa yang dia anggap miliknya. Saya harus bagaimana sekarang? Tanyanya. Bagaimana melanjutkan hidup? Saya tidak punya apa-apa lagi. Seluruh hidup saya adalah kebohongan. Ibu Sri menggenggam tangannya. Tidak benar. Nak, kamu masih punya yang paling penting.
dirimu sendiri. Hidup, sehat, dan di depan masih banyak tahun, banyak kesempatan. Ya, akan sulit. Ya, harus mulai dari awal. Tapi kamu pasti bisa. Saya melihat kekuatan dalam dirimu, kekuatan yang sesungguhnya. Kamu hanya lupa tentang itu selama 20 tahun ini, tapi kekuatan itu tidak kemana-mana. Ratna tersenyum lemah. Ibu benar-benar berpikir begitu. Saya tahu. 40 tahun di bagian bedah. Ingat? Saya belajar melihat siapa yang menyerah dan siapa yang berjuang. Kamu yang berjuang. Malam itu Ratna untuk pertama kalinya dalam waktu lama tidur dengan tenang. Mungkin karena kelelahan. Mungkin karena teh herbal yang Ibu Sri seduhkan sebelum tidur. Atau mungkin hanya karena ada seseorang di dekatnya yang tidak menginginkan hal buruk padanya. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan dia merasa aman. Pagi harinya dia dibangunkan oleh telepon berdering. Penyidik memberitahu bahwa Hendra telah memberikan pengakuan lengkap. Dia menceritakan semuanya. Bagaimana dia merencanakan kecelakaan. Bagaimana dia mempelajari sistem rem. Bagaimana dia memilih hari dan rute. Bagaimana dia berencana turun di halte keempat dan menunggu berita tentang bencana di tempat yang aman. Bagaimana dia menaruh barang bukti di tas istrinya agar jika terjadi sesuatu kecurigaan terarah padanya. Dia bilang dia tidak bermaksud membunuh penumpang lain. Suara penyidik kering. Profesional. Bilang dia hanya memikirkan ibu. Bahwa yang lain hanyalah kerugian sampingan. Ratna merasa mual. Kerugian sampingan. 25 orang. Ibu muda dengan anaknya. Pria tua dengan tongkat. Para pekerja berjaket. Mereka semua bagi Hendra hanyalah kerugian sampingan. Tidak penting. Tidak perlu. Korban kebetulan dari rencananya. Apa hukumannya? Tanyanya. Meski dia hampir tidak peduli. Percobaan pembunuhan terhadap 2 orang atau lebih dengan cara yang membahayakan umum. 15 tahun sampai seumur hidup. Mengingat dia mengaku sepenuhnya dan tidak ada yang terluka, kemungkinan besar akan dapat 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 tahun. Ratna mencoba membayangkan waktu itu. Dia sekarang 45 tahun. Ketika dia keluar, jika dia keluar, Ratna akan berusia di atas 60. Satu kehidupan penuh. Ibu perlu datang lagi, penyidik melanjutkan, untuk kesaksian tambahan dan identifikasi barang bukti. Dan ibu bisa mengajukan cerai. Mengingat keadaannya, prosesnya akan dipercepat. Cerai. Tentu saja, dia harus cerai. Harus memutus semua ikatan dengan orang yang ingin membunuhnya. Itu sangat jelas, sangat logis. Tapi tetap saja kata itu, cerai, terdengar aneh, tidak nyata. 20 tahun pernikahan. Dan begitu saja, dengan satu kata, semuanya berakhir. Minggu-minggu berikutnya menyatu bagi Ratna menjadi satu hari tanpa akhir. Kunjungan ke kantor polisi, pertemuan dengan pengacara, dokumen-dokumen, tanda tangan, stempel. Dia pindah dari apartemen yang dia tempati bersama Hendra. Awalnya tinggal di rumah Ibu Sri, lalu menyewa kamar kecil di rumah tua tidak jauh dari pusat kota. Barang-barangnya dia ambil sedikit demi sedikit. Hanya yang paling perlu. Hanya yang miliknya sendiri. Rumah di desa itu dia jual. Tidak sanggup lagi melihat rumah kayu dengan ukiran di kusen jendela dan pohon mangga tua itu. Terlalu banyak kenangan. Terlalu banyak rasa sakit. Pembelinya, pasangan muda dengan 2 anak, sangat bahagia. Mereka berjalan-jalan di pekarangan, membuat rencana, berdebat tentang di mana memasang ayunan dan bunga apa yang akan ditanam di bawah jendela. Ratna memandang mereka dan berpikir bahwa memang seharusnya begitu. Rumah harus dipenuhi kegembiraan, bukan ketakutan dan pengkhianatan. Uang dari penjualan dia simpan di rekening. Tidak ingin membelanjakannya sampai dia tahu untuk apa. Masih belum bisa merencanakan masa depan. Tidak bisa berpikir lebih jauh dari 1 hari ke depan. Hanya ada, bernapas, bergerak, dan menunggu rasa sakit mereda. Perceraian selesai dalam 2 bulan. Ratna tidak pergi ke pengadilan. Pengacara bilang itu tidak wajib.
bahwa semuanya bisa diselesaikan tanpa kehadiran. Dia menandatangani dokumen, menerima akta cerai, dan menjadi wanita bebas. Bebas dan sendiri. Dengan Ibu Sri mereka menjadi teman. Persahabatan yang aneh antara wanita yang kehilangan segalanya dan wanita yang sudah lama kehilangan segalanya dan belajar hidup kembali. Mereka bertemu seminggu sekali, minum teh dengan kue, berbicara tentang kehidupan. Ibu Sri bercerita tentang pengalamannya di rumah sakit, cerita lucu dan sedih, menakutkan dan mengharukan. Ratna mendengarkan dan perlahan-lahan mencair. Suatu hari, sudah musim hujan, ketika di luar jendela hujan deras mengguyur dan kota tenggelam dalam genangan air, Ratna datang ke rumah Ibu Sri dengan berita. "Saya akan pergi," katanya, "ke kota lain. Di sana tinggal sepupu saya. Kami sudah tidak bertemu bertahun-tahun, tapi dia mengundang. Katanya di kantornya butuh akuntan, dan itu kan memang pendidikan saya. Jadi, saya memutuskan untuk mencoba." Ibu Sri tersenyum. "Keputusan yang tepat. Nak, tempat baru, orang-orang baru, kehidupan baru. Itu yang kamu butuhkan. Saya akan rindu Ibu." Ratna merasakan matanya perih. "Ibu sudah berbuat banyak untuk saya. Kalau bukan karena Ibu waktu itu di bus. Kalau bukan saya, akan ada orang lain. Atau kamu sendiri akan merasakan bahaya dan turun. Tidak perlu berterima kasih padaku. Nak, saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan setiap orang normal, tidak melewatkan penderitaan orang lain." Mereka berpelukan erat, lama, seperti orang-orang yang telah melewati banyak hal bersama. "Kamu datang lagi ya?" kata Ibu Sri. "Pas Lebaran, misalnya. Menginap, jalan-jalan keliling kota, ke rumah teman saya juga. Dia, ngomong-ngomong, terus bertanya tentang kamu. Mau kenalan dengan gadis yang saya selamatkan." Ratna tertawa di sela-sela air mata. "Pasti datang. Janji." Seminggu kemudian dia naik kereta. Barang-barangnya tidak banyak. 2 koper, tas berisi dokumen, ransel kecil dengan barang-barang penting. Seluruh kehidupan lamanya muat dalam bagasi sederhana ini, dan itu bahkan simbolis. Dia pergi dengan ringan, meninggalkan 20 tahun kebohongan, ketakutan, dan kepura-puraan. Kereta bergerak, dan di luar jendela berlalu jalanan yang familiar. Rumah-rumah, pohon-pohon di bawah hujan gerimis. Ratna memandang semuanya dan merasakan ketenangan yang aneh. Bukan kegembiraan, bukan kelegaan, hanya penerimaan tenang terhadap apa yang sudah terjadi dan apa yang akan datang. Dia tidak tahu apa yang menunggunya di depan. Tidak tahu apakah dia bisa memulai dari awal, menemukan pekerjaan, membangun hubungan baru. Tapi dia tahu satu hal, dia hidup. Hidup berkat wanita yang tidak melewatkannya begitu saja. Berkat intuisinya sendiri yang membuatnya turun dari bus. Berkat sesuatu yang bisa disebut takdir, kebetulan, atau kehendak Tuhan. Di luar jendela bergantian stasiun-stasiun, kota-kota kecil dan desa-desa. Dia mengeluarkan ponsel dan mengetik pesan untuk Ibu Sri. "Sudah berangkat. Semua baik. Terima kasih untuk semuanya." Balasan datang dalam semenit. "Semoga berhasil. Nak, jaga diri. Dan ingat, kamu kuat. Lebih kuat dari yang kamu kira." Ratna tersenyum dan menyimpan ponselnya. Di luar jendela matahari terbenam, mewarnai awan dalam warna jingga dan emas. Di depan ada kehidupan baru, dan dia siap menjalaninya.